Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anakku? Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan yang bergizi, supaya imun tidak drop. Kalau bisa untuk melakukan stretchingan ataupun olahraga, jogging, jalan kaki dan sebagainya, supaya imun tetap terjaga dan kesehatan tetap kita insya Allah selalu diberikan kesehatan. Oke, untuk anak-anakku semua yang tak lupa juga Ustadz ucapkan khususnya untuk anak-anakku yang kelas 7, kelas 8, kelas 9 mulai minggu depan insya Allah dan bertemu dengan Ustadz itu tentang latihan ataupun praktek. Kalau memungkinkan Ustadz akan mengajarkan tentang teknik-teknik senam perut dan peragangan otot lah, semacam kayak itu. Tak lupa sebelum masuk aktivitas, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu kita bermanfaat dan juga mudah untuk dibawakan ke dalam olah badan kita. Marilah semua anak-anakku berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Langsung masuk ke bab, yaitu tentang lanjutan kemarin aktivitas kebugaran jasmani dengan Ustadz Dian Muhtaram. Pada pertemuan minggu lalu kita telah membahas 5 unsur dari komponen penyusun kebugaran jasmani, dan minggu ini lanjut 5 unsur lagi. Bisa dilihat dulu unsur-unsur kebugaran jasmani itu ada 10 unsur komponen penyusunan kebugaran jasmani. 1 kekuatan, 2 daya tahan, 3 daya otot, kecepatan, 4, 5 daya lentur, 6 kelincahan, 7 koordinasi, 8 keseimbangan, 9 ketepatan, dan 10 reaksi. Dan sekarang masuk bab ke-6, yaitu kelincahan. Kelincahan merupakan kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri dengan posisi-posisi tubuh seperti dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Olahraga yang membutuhkan kelincahan diantaranya yaitu sepak bola dan bulu tangkis. Bentuk latihan kebugaran jasmaninya dengan lari zigzag dan naik turun anak tangga. Bisa ditahan dulu, di pause dulu, kalian cermati ini ya. Kalian bisa lihat kelincahan itu untuk apa sih? Penyesuaian diri dengan posisi tertentu untuk tubuh supaya enak, atau ibarat tidak salah tumpuan kalau kita loncat gitu. Itu merupakan kelincahan. Terus kita naik tangga dengan naik dari ruang, dari dinding ataupun ke tangga, itu bisa dikatakan kelincahan. Dan juga untuk peringanan olahraga yang membutuhkan kelincahan diantaranya sepak bola dan bulu tangkis. Ini olahraga dalam bentuk olahraga, dan kebugaran jasmaninya dan lari zigzag, naik turun anak tangga. Nah, bisa dilihat biasanya. 7. Koordinasi. Koordinasi ini yaitu koordinasi merupakan kemampuan seseorang dalam menyatukan gerakan tubuh berbeda ke dalam satu gerakan yang efektif. Bentuk latihan yaitu dengan cara memantulkan bola pada tembok dengan tangan kanan dan menangkapnya kembali menggunakan tangan kiri. Membutuhkan kemampuan gerak insting yang kuat dan juga konsentrasi yang tinggi. 8. Keseimbangan. Keseimbangan merupakan kemampuan untuk mengendalikan organ dan saraf otot sehingga bisa mengendalikan gerakan tubuh dengan baik. Senam dan loncat
indah merupakan olahraga yang mengandalkan keseimbangan. Keseimbangan bisa dilatih dengan beberapa macam latihan sikap lilin. Sikap lilin itu berdiri tegak, tahan, atau berjalan di atas balok kayu dan berdiri dengan tangan sebagai tumpuannya. Ya, berdiri dengan tangan sebagai tumpuan. Dan lihat berjalan di atas balok kayu. Ini balance atau keseimbangannya. 9. Ketepatan adalah kemampuan dalam mengendalikan gerakan sesuai dengan sasaran. Seperti permainan olahraga bowling, memanah, salah satu latihan untuk melatih ketepatan yaitu melempar bola pada keranjang atau sasaran tertentu. Seperti permainan olahraga bowling, memanah, itu menempatkan suatu ketepatan atau konsentrasi kita untuk menuju suatu titik, biasanya gitu ya. Terus lanjutnya 10. Reaksi merupakan kemampuan seseorang dalam menanggapi rangsangan atau stimulus yang diberikan orang lain. Bentuk latihan kebugaran jasmani untuk melatih ketepatan reaksi adalah lempar, tangkap bola. Ya, di sini bentuk latihan kebugaran jasmani untuk melatih ketepatan reaksi adalah lempar, tangkap bola. Itu reaksi kita, kemampuan kita untuk konsentrasi dan semuanya, konsentrasi untuk menangkap dengan ketepatan, itu namanya reaksi ya. Oke, dari situ dari kebugaran jasmani kemarin ada 10 dan ini 5 Ustadz sebutkan lagi. Dan apa namanya, manfaat kebugaran jasmaninya yang diperoleh dari kebugaran tubuh. 1. Meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung. 2. Meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh sehingga tubuh menjadi enak ataupun lebih energik. 3. Memiliki kemampuan pemulihan organ-organ tubuh secara tepat setelah latihan. 4. Memiliki respon tubuh yang tepat. 5. Mengurangi risiko obesitas. 6. Mencegah penyakit jantung. 7. Menurunkan tekanan darah tinggi. 8. Mengatasi depresi. 9. Meningkatkan energi. Dan 10. Terhindar dari osteoporosis atau tulang keropos ya. Dan fungsi dan tujuan utama latihan kebugaran jasmani adalah 1. Meningkatkan daya tahan tubuh. 2. Meningkatkan kelentukan persendian. 3. Meningkatkan kekuatan otot dan kecepatan. 4. Meningkatkan sistem sirkulasi darah, sistem saraf, dan fungsi jantung. 5. Mempertahankan dan menyelaraskan kondisi tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tes kebugaran jasmani Indonesia atau TKJI yang digunakan untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani seorang yaitu 1. Tes denyut nadi maksimal. 2. Tes Harvard Step Test. 3. Tes lari cepat 60 meter. 4. Tes jantung, tes gantung siku tekuk atau pull up. 5. Tes baring duduk sit up ya, baring duduk sit up, itu tes yang kelima. Oke, sehingga ada kesimpulan ringkas yang bisa kita peroleh dari penjelasan di atas bahwa semakin baik gaya hidup seorang maka semakin baik pula tingkat kebugaran jasmaninya, di mana kebugaran jasmani menunjang interaksi di lingkungan sekitar. Demikianlah pembahasan minggu ini. Sampai bertemu minggu depan. Tetap di bab aktivitas kebugaran jasmani. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Dan latihan selalu di rumah. Tetap olahraga ringan. Lakukan pemanasan, pendinginan. Seperti video pembelajaran pertemuan ke-8 dan ke-9. Oke, itu aja dari Ustadz. Jangan lupa, salam kita, olah pikir, olah hati, salam olahraga.